warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil rundingan kami, yaitu tentang tugas teori akuntansi yang terdiri dari kelompok. Yang pertama, Arung Samudra dengan NIM 43, yang kedua Navia Maulidia dengan NIM 24, yang ketiga Nanda Safira dengan NIM 40, yang keempat Rizky Dwi Amalia dengan NIM 21, yang kelima Safira Permataendah dengan NIM 32, yang keenam Ovilia Oktaviani Putri dengan NIM 18, dan yang terakhir Ahmad Syukur dengan NIM 54 yang dengan dosen pengampu Ibu Heni Agustina SE MAK CSRS. Next. Pengertian kewajiban. Kewajiban merupakan hutang masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi di masa depan yang mungkin timbul karena kewajiban suatu usaha pada saat ini untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada satu satuan usaha lain di masa depan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu. Next. Kewajiban menurut para ahli. Menurut PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, dalam PSAK nomor 57 didefinisikan sebagai kewajiban kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Yang kedua, menurut FSAB, Financial Accounting Standard Board, pengorbanan manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti yang menimbulkan dari keharusan sekarang atau kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai transaksi. Dan yang ketiga, menurut para ahli, salah satunya munawair. Semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi, di mana hutang merupakan sumber dana atau modal perusahaan yang berasal dari kreditor. Pengakuan dan pengukuran kewajiban. Pengakuan mengikuti aturan standar dari SFAC atau Pernyataan Konsep Akuntansi Keuangan yang menyatakan bahwa suatu kewajiban harus diakui sebagai kewajiban apabila memenuhi 4 kriteria umum, yaitu yang pertama, memenuhi definisi suatu kewajiban. Yang kedua, dapat diukur. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, dapat diandalkan. Tujuan dari penilaian kewajiban adalah bahwa pengukuran kewajiban harus memungkinkan penyajian informasi kepada investor dan kreditor sebagai sarana untuk meramalkan arus kas. Tujuan lain mencangkup penilaian sebagai dasar untuk perbandingan laba antar periode dan antar perusahaan, dan sebagai perbandingan dari klaim beberapa pemegang ekuitas. Next. Pengukuran. Pengukur yang paling objektif untuk menentukan kos kewajiban pada saat terjadinya adalah penghargaan kesepakatan dalam transaksi-transaksi tersebut dan bukan jumlah rupiah pengorbanan ekonomi masa datang. Jadi, konsep dasar penghargaan berlaku baik untuk aset maupun untuk kewajiban. Hal ini berlaku khususnya untuk kewajiban jangka panjang. Next. Penilaian kewajiban. Penilaian mengacu pada penilaian keharusan sekarang pada antara terjadinya kewajiban sampai dilunasinya kewajiban. Kewajiban setiap saat. Sehingga semakin dekat dengan masa jatuh tempo kewajiban tersebut akan semakin mendekati dengan nilai nominalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penilaian merupakan nilai manfaat ekonomis yang harus dikorbankan untuk melunasi kewajiban tersebut yang timbul pada masa lalu. Next. Pelunasan kewajiban.
Pelunasan dapat diartikan sebagai tindakan suatu entitas bisnis dalam memenuhi suatu kewajiban agar terbebas dari kewajiban tersebut. FASB memberikan kriteria agar dikatakan suatu kewajiban sudah hilang dalam SFAC nomor 76 paragraf 3. Next. A. Membayar kreditor dan terbebas dari keharusan yang melekat pada kewajiban, mencakup penyerahan kas, aset finansial, barang atau jasa untuk penebusan sekuritas utang debitor. Untuk menghapus utang atau untuk menahannya sebagai utang obligasi teasuri. Yang B, debitor telah dibebaskan secara umum dari statusnya sebagai penanggung utang utama baik oleh keputusan pengadilan maupun kreditor. Next. Pelunasan sebelum jatuh tempo. Dalam pelunasan sebelum jatuh tempo, utang tersebut harus dilunasi dengan harga pasarnya, sehingga terdapat selisih antara nilai bawaan dan nilai penebus. Selisih tersebut mempengaruhi ekuitas pemegang saham sesuai dengan APBU nomor 4. Next. Penyajian kewajiban. Kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan urutan kelancarannya sejalan dengan aset. PSAK nomor 1 meneruskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek disajikan lebih dulu daripada kewajiban jangka panjang. Hal ini dimaksud untuk memudahkan pembaca untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. Next. Penyajian kewajiban. Secara umum, kewajiban disajikan dalam neraca berdasarkan urutan kelancarannya sejalan dengan aset. PSAK nomor 1 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. Ini berarti kewajiban jangka pendek disajikan lebih dahulu daripada kewajiban jangka panjang. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pembaca untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan. Kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya sejalan dengan penyajian aset. Aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. PSAK nomor 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek harus diklasifikasi sebagai kewajiban jangka panjang. Next. Hak kompensasi. Kewajiban tidak selayaknya disajikan di neraca dengan mengkompensasinya atau mengontraknya dengan aset yang dianggap berkaitan. Kompensasi tidak dapat dilakukan karena tidak ada transaksi yang menghubungkan antara debitur dan kreditor. Ada dua jenis kontrak. Yang pertama, kontrak bersyarat. Kontrak bersyarat adalah kontrak yang hak dan kewajibannya bergantung pada timbulnya kejadian masa datang tertentu yang belum tentu terjadi dan dapat mengubah saat penerimaan, penyerahan, atau pertukaran jumlah rupiah atau instrumen keuangan. Yang kedua, kontrak pertukaran. Kontrak pertukaran adalah kontrak di mana kontrak pertukaran adalah kontrak yang mewajibkan adanya pertukaran aset dan kewajiban di masa datang dan bukan hanya transfer aset dari satu pihak saja. Baik, berikut presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.